Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau review pemakaian skincare Reglow selama 3 bulan pemakaian. Oh ya, sebelumnya aku udah pernah bikin video unboxing produk Reglow. Kemudian juga aku bikin review pemakaian awal. Terus juga aku bikin video Q&A. Dan sekarang aku mau review pemakaian selama 3 bulan pemakaian. Nanti aku akan mutusin apakah aku mau tetap pakai atau stop pemakaian gitu. Kalau kalian beli satu paket, nanti bakal dapat pouch kayak gini. Cantik banget ya pouchnya ya. Dan satu paket ini harganya 265.000. Dan satu paket ini terdiri dari facial wash, kemudian ada juga tonernya, dan ada krimnya itu sendiri. Terus juga dapat kayak gini juga teman-teman. Ini buat cuci muka. Udah ada logo halalnya dan dia juga udah BPOM, jadi aman. Kalau ada dari kalian yang nanya ke aku, Kak, skincare Reglow itu udah ada BPOM-nya belum sih? Jawabannya adalah sudah ada, dan bahkan dia sudah dapat label halal gitu. Jadi aman banget buat digunakan. Facial wash-nya ini dia punya beberapa klaim, aku bacain ya di sini. Pembersih wajah yang dilengkapi dengan kandungan niacinamide, ekstrak daun centella asiatica, dan vitamin E yang bermanfaat untuk menjaga kelembaban kulit wajah, mencerahkan kulit wajah, menutrisi kulit dengan maksimal, sebagai anti-aging, jadi membuat wajah menjadi kenyal, sebagai antibakteri dan juga inflamasi. Nah, untuk klaimnya menurut aku dia gak semuanya terbukti sih, dan hanya beberapa aja yang aku ngerasain selama 3 bulan pemakaian. Yang pertama, dia melembutkan. Iya, kalau biasanya kita cuci muka itu setelah cuci muka wajah kita jadi kayak ketarik, jadi kayak kenceng gitu. Kalau pakai Reglow ini enggak. Mungkin karena pH-nya seimbang, jadi dia menjaga kulit kita tetap lembab. Untuk efek anti-agingnya, sedangkan untuk efek anti-agingnya menurut aku belum kelihatan karena mungkin aku baru pakai selama 3 bulan. Mungkin kalau dipakai rutin bakal lebih kelihatan efeknya. Kemudian untuk efek mencerahkan wajah, menurut aku ada, cuma perubahannya nggak yang signifikan ya teman-teman. Karena sekali lagi, namanya skincare bagus, skincare aman, itu perubahannya, yang namanya skincare bagus, skincare aman, itu perubahannya nggak signifikan, jadi nggak langsung putih gitu, nggak. Facial washnya ini kita pakai pada pagi dan juga malam hari, jadi jangan dipakai terlalu sering karena nanti bisa bikin kulit muka jadi kering gitu. Cara pakainya gampang, kalian tinggal basahin muka kalian. Oh ya, sebelum pakai aku saranin kalian harus cuci tangan terlebih dahulu pakai sabun, karena kan kita nggak tahu nih tangan kita kondisinya steril apa enggak. Jadi sebelum nyentuh muka, sebelum cuci muka itu harus cuci tangan dulu dengan sabun gitu. Kalian basahin ke muka, terus kalian tuang secukupnya, terus digosok-gosok dulu ya kayak gini sampai keluar busanya, sedikit busanya, kemudian baru diaplikasikan ke muka. Terus cara aplikasiinnya itu cukup dengan pijat lembut aja ya, jadi jangan terlalu keras pijitnya, jangan yang kayak gini-gini itu jangan, karena nanti bisa bikin muka jadi iritasi. Terus jangan lama-lama ya, jadi hanya beberapa detik aja, setelah itu bilas dengan air yang bersih. Terus untuk tonernya sendiri, karena ini fungsinya sebagai micellar water dan juga sebagai toner, jadi ada 2 cara penggunaan nih. Kalau mau kalian gunakan sebagai micellar water atau cleanser, itu caranya cukup dengan tuangkan ke kapas kayak gini, tuangin kayak gini ya teman-teman, secukupnya. Nah, apabila kalian jadikan sebagai cleanser, itu cukup diusap, jangan digosok-gosok berlebihan ya. Jadi diusap, dan gerakannya itu kalau bisa ke atas, jangan ke bawah, karena biar kulitnya nggak mengendur gitu. Digosok, cukup digosok secara lembut ya. Pokoknya perlakukan muka kita segentle mungkin gitu. Lalu apabila kalian menggunakan sebagai toner, cukup ditap-tapin aja ke seluruh muka. Nah, jadi tap 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 gitu. Karena bentuknya mungil dan kecil kayak gini, sehingga mudah buat dibawa kemana-mana, nggak menu-menuhin tas gitu teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan pemakaian krimnya ya. Menurut aku dia krimnya terlalu mini ya, karena ini cuma satu krimnya, dipakai pagi dan juga malam hari, jadi dia lebih cepet habis
Di sini untuk benefitnya sendiri aku bacain ya. Krim wajah dengan kandungan niacinamide, decapeptide 12 yang berguna untuk membantu mencerahkan wajah, membantu menjaga kelembapan dan menghaluskan wajah, membantu menenangkan kulit wajah dan menyamarkan kemerahan pada wajah, juga sebagai anti-aging untuk membantu mengurangi tanda-tanda penuaan dini dengan membantu menjaga elastisitas wajah dan membantu menyamarkan kerutan. Untuk efek cerah dan glowingnya menurut aku itu ada, tapi nggak signifikan ya lagi-lagi. Tapi untuk efek menyamarkan kerutan dan anti-aging aku belum merasakan, karena mungkin aku baru pakai 3 bulan, jadi efeknya belum terlalu kelihatan gitu. Nggak tahu kalau kalian kayak gimana. Ada banyak yang nanya di kolom komentar aku, Kak, kalau pakai skincare Reglow itu perlu nggak sih pakai sunscreen tambahan gitu? Nah, kalau menurut aku ya, secara pribadi, meskipun krim dari Reglow ini dia dilengkapi dengan kandungan bahan dasar pembuatan sunscreen gitu kalau nggak salah, tapi aku tetap pakai sunscreen. Karena apa? Karena akhir-akhir ini aku lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, jadi sering terpapar matahari, so aku butuh sunscreen khusus untuk menjaga kulit aku itu. Kalau aku biasanya aku pakai dulu krimnya ini pada pagi hari, nah aku olesin secara merata ke seluruh muka, terus aku diamkan selama beberapa menit, kemudian baru aku timpuk dengan pemakaian sunscreen. Untuk sunscreennya aku pakai sunscreen dari Skin Aqua. Tapi bagi kalian yang aktivitasnya di dalam ruangan dan nggak terpapar sinar matahari, menurut aku kalian cukup pakai krimnya ini. Dan aku berharap Reglow nanti dia bakal ngeluarin rangkaian atau series khusus untuk jerawat, untuk yang kulit berjerawat, karena ini diperuntukkan buat kulit yang normal sebenarnya, ini bukan khusus buat kulit yang berjerawat. Dan kebetulan emang banyak banget yang nanya ke aku, Reglow ini bisa apa enggak buat kulit berjerawat. Kalau menurut aku tetap bisa, cuma efektivitasnya itu kurang karena dia kan memang nggak diformulasikan khusus untuk kulit berjerawat gitu ya teman-teman. Terus ada juga nih yang tanya, Kak, Reglow ini bisa dipakai dari usia berapa? Aku udah pernah tanya-tanya sama admin dari Reglow, katanya dia bisa dipakai dari usia mulai 16 tahun ke atas gitu. Jadi buat kalian para remaja yang masih SMP, SMA ya, itu udah boleh pakai ini. So ada juga yang tanya beberapa, Kak, untuk ngilangin bekas jerawat bisa apa enggak? Menurut aku bisa. Kalau nyembuhin jerawat itu nggak bisa, tapi kalau ngilangin bekas jerawat itu bisa ya teman-teman. Kalau kalian rutin, kalau kalian pakai secara konsisten, nanti lama-lama bekas jerawat kalian yang menghitam maupun yang kemerahan itu akan memudar seiring berjalannya waktu. Karena Reglow itu skincare-nya, rangkaiannya tuh nggak lengkap, nggak ada serumnya dan lain sebagainya, jadi banyak dari kalian yang nanya bisa nggak sih buat dibarengin dengan penggunaan skincare lain. Jawabannya adalah tergantung, karena ada beberapa kandungan yang dia tuh emang nggak boleh dipakai secara bersamaan gitu. Contohnya kayak kandungan AHA/BHA dan juga retinol itu kan nggak boleh dicampur karena akan bikin kulit jadi overeksfoliasi. Tapi kalau selagi kandungannya itu nggak bertentangan dengan skincare kalian, itu nggak apa-apa buat dipakai, sah-sah aja gitu. Jadi kalian harus jeli untuk melihat ingredients skincare kalian gitu ya teman-teman. Selama aku menggunakan Reglow, aku cukup puas karena cukup cocok di muka aku. Cuma untuk perubahannya itu nggak yang signifikan gitu loh, karena kulit muka aku itu tipikal acne prone skin banget, jadi gampang banget muncul jerawat. So aku tetap butuh produk lain buat nyembuhin jerawat aku. Jadi Reglow ini dia nggak bisa ngebantu nyembuhin jerawat aku, itu nggak bisa ya guys. Terus untuk efek cerahnya itu ada, jujur aja, karena sebelum pakai Reglow muka aku tuh kusem, dan kusemnya itu lebih ke kayak kering gitu loh teman-teman, karena pada dasarnya kulit muka aku tuh kan kering. Tapi selama aku pakai Reglow itu ketolong banget karena dia bisa sedikit lebih lembab. Oh ya, terus buat kalian yang nanya-nanya, Kak, beli Reglow itu di mana sih? Takutnya ada yang palsu. Kalau kalian mau beli Reglow yang dijamin keasliannya, aku saranin beli langsung di official store-nya. Kalau aku sih beli di agen resminya, nanti
Linknya aku cantumin di kolom deskripsi. Nah, terus ada juga yang DM di Instagram aku, kenapa sih Riglow kok cuma ngeluarin satu krim aja dipakai siang dan malam gitu. Sebenarnya ini juga yang aku pertanyakan sih teman-teman. Kalau menurut aku Riglow ini dia tuh mengutamakan kepraktisannya sih kalau menurutku. Karena buat orang yang males biasanya dia cukup satu krim aja, ini kan bisa dipakai pagi dan malam, jadi nggak perlu bawa dua krim pagi dan krim malam tuh nggak perlu. Tapi di sini aku punya beberapa saran ya buat Riglow. Coba Riglow keluarkanlah series yang dikhususkan buat kulit berjerawat, karena yang mau pakai Riglow itu banyak loh, dan nggak semua orang kulitnya itu normal, ada juga yang punya jerawat parah gitu. Jadi aku saranin Riglow buat mengeluarkan series yang khusus buat jerawat gitu ya. Terus juga aku saranin Riglow keluarin dong sunscreen khusus gitu yang dari Riglow, yang bisa SPF 30 lah minimal, yang bisa dipakai siang hari. Karena pada siang hari kulit muka kita itu butuh perlindungan yang lebih daripada hanya sekedar krim kayak gini. So, please banget keluarin sunscreen khusus biar kita lebih nyaman pakainya, biar konsumen juga lebih seneng, dan kita nggak perlu nyari sunscreen tambahan gitu. Dan saran yang ketiga, Riglow sebaiknya mengeluarkan serum ya. Kita kan sebagai pengguna pengennya kan didengarkan ya kalau kesannya teman-teman. Jadi semoga setelah ini Riglow bakal ekspansi dan mengeluarkan produk yang lebih banyak lagi seriesnya gitu ya teman-teman. Oke, sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang lagi nyari review Riglow. Semoga saran aku didengar ya oleh pihak Riglow dan mereka minimal mau mendengarkan saranku gitu. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.